يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Faqih, indahnya faidah dari fikih Islam. Ustaz, kenapa bisa disebut riba ketika pinjam uang di bank? Padahal sudah ada kesepakatan atau perjanjian di awal. Itu yang pertama, Ustaz. Karena ada dua pertanyaan. Kenapa bisa riba, Ustaz? Riba itu sesuatu perjanjian, akad dari barang riba yang dilebihkan dalam akad, yang dilebihkan dalam akad. Misalnya kamu pinjam 5 juta, dalam akad kembali menjadi 6 juta. Itu sudah riba itu. Walaupun sepakat. Walaupun ada perjanjian. Karena perjanjian di atas yang haram itu batil. Itu batil. Akadnya batil. Iya. Kalau kita kenapa bertanya tadi, kenapa bisa disebut riba? riba? Karena itu akadnya ada tambahan, maka disebut riba. Riba itu secara bahasa artinya an-nama wa ziyadah. Adanya hal yang tumbuh atau bertambah dari asal yang kita pinjam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli dan haramkan riba. Kalau kita membeli atau menjual halal, tapi kalau kita mengakad riba, pinjam meminjam yang ada tambahannya, haram. Haram. Ini kenapa disebut riba? Kan ada tambahannya. Kenapa haram? Karena Allah haramkan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang haramkan. Itu wallahu alam. Walaupun di kesepakatan. Walaupun ada syarat yang disepakati. Karena syarat itu juga tidak sembarang boleh diletakkan. Kata Nabi SAW, al-muslim ala syurutihim. Jangan sampai kita memahami hadis ini saja. Seorang muslim di atas syarat mereka. Artinya mungkin, ya kalau syaratnya sudah dia bilang tambah kembalinya, ya tidak apa-apa. Karena ini syarat muslim. Harus dilanjutkan hadisnya. Illa syarton ahalla haroman au harroma halalan. Lanjutkan hadisnya. Jangan berhenti di sepotong itu. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sekarang, ada syarat tambahan dalam akad pinjam meminjam. Ini kan syarat namanya. Kalau kamu kembalikan, tambah. Ini syarat. Apakah syarat ini diterima atau tidak? Kita perhatikan. Apakah ada penghalalan terhadap yang haram? Paham pertanyaannya? Nyata. Allah haramkan riba. Kita bilang sekarang boleh. Oh bahaya. Kita harus hubungkan ayat dengan hadis ini. Ekornya. Jangan sampai hanya baca awal hadis, ujungnya dibuang. Sebagaimana sebagian orang yang hanya ikut hawa nafsu. Memang betul. Al-muslim ala syurutih. Apapun yang disyaratkan oleh muslim, boleh diterima. Kecuali syarat itu mengandung unsur penghalalan terhadap yang diharamkan dalam syariat. Seperti riba. Diharamkan. Kemudian dipersyaratkan untuk ditambah dalam akad. Tidak boleh. Batal. Atau ada pengharaman yang halal. Ini asalnya halal. Tapi dipersyaratkan supaya tidak dilakukan. Syaratnya batal. Walaupun itu 1000 syarat. 100 syarat. Semuanya akadnya batil. Semua akadnya batil. Itu harus diperhatikan wallahualam.